Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kaifa halukum? Biado. Ba kabar? How are you today? Alhamdulillahi Rabbil. Apapun yang terjadi kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil. Sawit naik Alhamdulillahi Rabbil. Pupuk naik Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selop hilang, jangan khawatir, banyak selop yang baru. Laki hilang, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gambar yang ada di belakang saya gambar Tuanku Tambusai, pahlawan nasional. Anak-anak dengarkan tausiah ini baik-baik karena akan masuk ujian akhir semester. Siap? Yang pertama, pelajaran dari Tuanku Tambusai, diberi nama yang baik. Siapa namanya? Namanya adalah Muhammad Apa pula Muhammad Somad? Muhammad Soleh. Ini pelajaran yang pertama. Kasih nama anak yang baik, Bang. Baik. Mana contoh nama yang baik? Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama anak kau siapa? Muhammad. Supaya dia menjadi anak yang baik, Rabbi habli minas salihin, maka dikasih nama anak Muhammad Saleh. Tuanku Tambusai bukan nama, gelar. Maka dia diberi nama oleh orang tuanya Muhammad Saleh. Mana contoh nama lain yang baik? Abdul Somad. Mana contoh nama lain yang baik? Ada dalam Quran. Ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Akan datang Nabi nanti sesudah aku, namanya Ahmad. Inilah yang di belakang saya ini, anggota DPR RI Komisi 8 Dunia Akhirat, menyerahkan uang tadi 1 miliar dalam bentuk bangunan dan lain-lain bantuan-bantuan. Mudah-mudahan beliau istiqomah iman dan Islam. Sebelah kiri saya namanya baik juga, namanya Haji Rahmat Taufik, Bapak Kua, kantor urusan agama. Ingat Pak Kua, ingat nikah. Rahmat yang selalu kita mintakan rahmat Allah. Taufik, sejalan antara keinginan kita dengan keinginan Allah. Kita ingin, Allah tak ingin. Bisa jadi atau tak jadi? Tak jadi. Hari ini ingin kita, Allah pun ingin, sejalan keinginan, disebut dengan rahmat. Taufik, nama yang bagus. Ahmad MSI, nama yang bagus. Pak Kelmi, nama yang bagus. Ada pula tadi nama disebut Ucok Parla. Ucok artinya benar-benar laki-laki. Karena banyak sekarang orang tak jelas tak laki-laki tak perempuan. Ucok artinya benar laki-laki. Parlaungan artinya sehat badannya, sehat pikirannya, tempat bernaung saudara-saudaranya. Itu arti parlaungan. Jadi anak-anakku nanti kalau balik ditanya orang, siapa nama MC pembawa acara itu tadi? Pak Ucok Parla. Ucok benar-benar laki-laki. Parlaungan, sehat badannya, sehat pikirannya, tempat bernaung saudara-saudaranya. Nama ini bagus apa tak bagus? Bagus. Mau kasih nama anak Abdul Somad, silakan. Tapi mungkin dia nanti kurus, tak gemuk-gemuk.
Mau kasih nama anak Kelmi Emri, silakan, nanti jadi anggota DPRD insyaallah, amin. Mau kasih nama anak Ahmad, bagus, salah satu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama kasih nama anak Ucok Parlaungan, bagus, MC nasional. Hari ini sedang bersama dengan kita insyaallah. Tepuk tangan untuk orang yang baik-baik ini semua. Ini sekarang orang kasih nama anak macam-macam aja. Siapa nama anak kau? Camry. Itu kan merek mobil sedan. Kenapa kau kasih nama anak? Anak saya ini lahirnya 17 Agustus Pak Ustadz. Terus apa hubungannya Camry? Camry artinya kemerdekaan Republik Indonesia. Oh, masih bagus juga. Cuman pangkalnya kasihlah Ahmad atau Muhammad, supaya kalau dia mati orang tahu jenazahnya dikubur di mana. Sekarang ada pula orang ngasih nama anak campur-campur nama ayah sama nama emaknya. Nama emaknya ini, nama ayahnya ini, campurkan. Nama ayahnya Sulaiman, nama emaknya Toibah, nama anak Letoy. Mohon maaf Pak Leman, nyamblat di sini. Apalah nama yang tak bagus ini. Masya Allah, tabarakallah. Saya yakin dan percaya hadir bersama kita ini para khalifah, para mursyidin tariqah Naqsabandiyah, hadir bersama kita bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Insya Allah semuanya pulang dari sini mendapatkan rahmat karena dihadiri oleh Pak Ahmad. Ada juga Ustadz Rahmat, ada juga Ustadz Abdul Somad. Masya Allah, tabarakallah. Kalau Tuan pergi ke Rohul, berikan aku seikat pakis. Kata Pak Ahmad, kami tadi macam sunat Rasul, sedangkan potong lama saja hampir habis. Aku disabi deh Pak Ahmad macam sunat Rasul, macam-macam yang terasa. Tapi saya waktu dikalungkan bunga ini tadi, rasa saya macam film-film India. Waktu dipasangkan pengalungan bunga ke leher Ustaz Somad, pas dipasangkannya rasa mau saya gerakkan kepala saya. Takut saya pas saya bilang datang Pak Ahmad. Masya Allah, begitu rupanya orang dalu-dalu memuliakan orang yang sudah lama. Saya datang ke dalu-dalu ini bukan sebagai tamu undangan. Saya adalah orang dalu-dalu yang pulang ke kampung halaman. Sudah lama Ustadz Rahmat Taufik menelpon saya, kapan abang bisa datang? Ustadz Rahmat Taufik ini adik kelas saya di Mesir, kapan abang bisa datang ke dalu-dalu? Saya bilang nantilah kalau diajak Pak Ahmad. Alhamdulillah Pak Ahmad, saya tak ada minta-minta aja, enggak. Saya tunggu aja kapanlah Pak Ahmad yang mengajak. Ditanya Pak Ahmad, bisa Ustadz ceramah ke dalu-dalu? Saya bilang, goalnya apa? Apa tujuan kita ke dalu-dalu ini? Ceramah. Oh, kalau ceramah banyak video saya di YouTube, tinggal buka saja www.youtube.com. Kalau untuk ceramah ngapailah saya datang ke dalu-dalu? Betul? Sudah bertahun-tahun saya ceramah. Masuk tahun 2010 di Islamic Center, 2016 baru berhenti. 6 tahun saya bolak-balik ke Islamic Center Pasir Pangarayan. Kalau untuk ceramah udah sering. Untuk apa lagi Pak? Ini lain ceramah nih Pak Ustaz. Apa? Untuk ngasih tahu bahwa saya calon gubernur. Kalau gitu oke, saya bilang. Udah, itu tak usah ingat-ingat, nanti 2024 baru ingat. Yang pertama, pelajaran dari Tuanku Tambusai, kasih nama anak yang baik, Pak. Yang baik. Siapa nama anak? Siapa nama kau? Takut saya nyebut nama, nanti tersinggung, dilaporkannya pula saya. Yang kedua, Muhammad Soleh, Tuanku Tambusai, waktu kecil diajar ayahnya naik kuda dan memanah. Masih ada kuda di dalu-dalu? Tak ada lagi? Kalau gitu kalian naik odong-odong aja. Alimu auladakum, ajarkan anakmu as-sibahah, berenang, ar-rimayah, memanah, warukubal khail, menunggang kuda. Anak-anak diajarkan naik kuda, badannya sehat. Di Pekanbaru ada tempat berlatih kuda. Orang yang naik kuda 1 jam sama dengan push up 1000 kali. Badan sehat.
Sekarang sudah tak ada lagi kuda, kita berharap ke depan mudah-mudahan ada tempat latihan kuda. Yang berkuda tak bisa berenang. Di Pekanbaru orang kalau mau berenang ke kolam renang 1 jamnya 50.000, bayar mahal, susah. Di dalu-dalu tinggal masuk ke sungai, gratis, buka baju, buka celana, masuk ke sungai, tidak ada halangan apapun. Hilang insya Allah sakit-sakit, gatal-gatal, silap-silap burung tuh pun hilang dimakan ikan. Anak-anakku, kalian latihan nanti ke sungai berenang supaya badan sehat. Jadi kalau ada orang heran, kenapalah Tuanku Tambusai bisa melawan Belanda? Karena kecilnya olahraga, badannya sehat, berenang, naik kuda, dan memanah. Anak-anak sekarang badannya tak bergerak, tidak berenang, tak naik kuda, tak memanah. Lalu apa? Main game online. Anak-anak sekarang main apa? Main gadget, handphone, tak berhenti-berhenti. Saya ceramah, dia main handphone juga. Oh, anak dalu-dalu bukan main handphone, tapi merekam. Coba tengok handphonenya hidup apa tidak? Masya Allah, nanti rekam ceramah Ustadz, share ke dalam grup-grup. Kalau sudah ada channel YouTube-nya, nanti kita endorse. Kalau belum ada, tonton aja dulu sementara channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Nah, ini pelajaran yang kedua dari Tuanku Tambusai. Badannya berolahraga. Alhamdulillah, kita sekarang sedang berada di stadion sepak bola. Kiri gawang, kanan pun gawang. Di tengah-tengah masyarakat menunggu. Hampir saja turun hujan, tapi karena doa orang dalu-dalu yang kabul, akhirnya hujan berpindah entah kemana. Tuan-tuan syekh, tuan-tuan khalifah mendoakan, mudah-mudahan acara kita ini dirahmati Allah SWT. Kalau ada yang kepalanya rasa pusing-pusing, sakit-sakit, jangan khawatir, ambulan sudah siap. Disiplin pakai masker. Hah? Aku disindirnya itu. Ustadz Somad, kenapa tak pakai masker? Nih, tak kalian tengok masker siapa? Kenapa tak dipakai di mulut? Karena kalau kau pakai di mulut, ceramahku tak jelas, macam kumur-kumur. Tapi masker sudah siap. Dulu kita tidak bisa tausiah karena ada Covid. Alhamdulillah, awal tahun, akhir tahun Covid tak ada. Nanti dia muncul kira-kira udah mau dekat-dekat Ramadan. Kita doakan tahun ini dia tak datang ikut sholat tarawih. Kita doakan dia tak balik kampung, pulang dia ke Wuhan sana. Jangan datang dia ke dalu-dalu, insyaallah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ajarkan anak-anak olahraga, main bola bagus, senam bagus. Ini di kantor-kantor hari Kamis pagi, Jumat pagi ada senam di kantor dinas, kantor bupati, kantor wali kota, kantor gubernur, kantor segala kantor, tapi orang tidak senam. Lehernya tak bergerak, kakinya tak bergerak, biji matanya yang bergerak menengok instruktur pakai celana sempit. Inilah yang merusak ini. Alhamdulillah, di dalu-dalu masih ada orang olahraga. Dari mana Ustaz tahu orang dalu-dalu olahraga? Lapangan sepak bolanya lapang dan luas. Mudah-mudahan pentas ini tidak dipakai untuk show penyanyi dangdut. Untuk tablik akbar bagus, tapi kalau sampai ini untuk dangdut, penyanyi dangdutnya pakai rok pendek yang di bawah atu-atu. Balik dia ke rumah, ingin dia bininya itu macam penyanyi dangdut itu. Apa tak gawat? Dipakai lipstick, turun ke dagu. Menengok penyanyi dangdut, meleleh air liu. Menengok bini, meleleh air mata. Masya Allah, tabarakallah. Ini besar-besar nyamuk di dalu-dalu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi
wasallam. Ternyata satu kali solawat hilang deh. Hebatnya. Coba angkat tangan semuanya, arahkan ke kamera. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dah, jangan lama-lama, ketiak basah. Udahlah basah tak pakai ubat pula. Dia semangat, kawan pingsan. Hebat dalu-dalu nih ya. Pelajaran yang keberapa sekarang? Kelima. Pelajaran yang ketiga. Tuanku Tambusai belajarnya ke 3 negeri, Makkah, Madinah, dan Turki. Siap anak-anak dalu-dalu belajar ke Makkah? Siap anak dalu-dalu belajar ke Madinah? Siap anak-anak dalu-dalu belajar ke Turki? Yang menjawab yang anak sekolah aja. Ini yang nenek-nenek siap. Nenek baca Yasin aja lah nek. Maksud nenek itu kami mendoakan cucu-cucu kami. Yang tersinggung, aku kalau aku ceramah jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung mendengar ceramah aku, nyebat balik mati. Anak-anak dalu-dalu jangan diragukan tekadnya. Mereka akan belajar sejauh mata memandang. Di hari petang mereka akan pulang membangun dalu-dalu insyaallah. Amin. Tuanku Tambusai meninggal tahun 1882. Ingat itu, 1882, 1882, 1882, 1882. Sekarang sudah 2022. Berapakah umur Tuanku Tambusai dari sejak meninggalnya? Kalau ada orang lahir waktu beliau meninggal, sekarang hidup, berarti sudah 140 tahun yang lalu. Meninggal Tuanku Tambusai. Perjalanan anak dalu-dalu yang belajar ke luar negeri terus berlanjut. Ustadz Ridwan Hasbi, doktor, kakak kelas saya, orang dalu-dalu, pulang dari Al-Azhar Kairo Mesir. Ustadz Rahmat Taufik dari dalu-dalu belajar ke Al-Azhar Kairo Mesir, pulang ke dalu-dalu. Ustadz Ridwan jadi dosen UIN di Pekanbaru. Ustadz Rahmat Taufik di kantor KUA Kementerian Agama. Jadi anak-anakku sekalian, kalau mau ke Mesir, yang mau ke Mesir angkat tangan. Banyaknya. Ya Allah, semua yang angkat tangan ini berangkat ke Mesir insyaallah. Amin. Yang tidak mau ke Mesir jangan dipaksa. Karena kalau dipaksa juga berangkat ke Mesir, dia balik tidak jadi Nabi Musa, jadi Fir'aun. Yang tak mau angkat tangan, mungkin dia mau masuk ke ITB, Institut Teknologi Bandung, silakan. Nanti dia pulang akan membangun, menolong Islam melalui teknologi. Yang tidak angkat tangan, mungkin dia mau masuk IPB, Institut Pertanian Bogor, silakan. Masuk ke Bogor, pulang nanti ke dalu-dalu akan membangun. Kau mau masuk ke mana? Aku mau masuk ke Fakultas Peternakan. Di mana? Undri. Bagus, Pekanbaru, tak usah jauh-jauh. Fakultas Peternakan, tamat balik ke dalu-dalu. Kau yang kemarin dari Fakultas Peternakan? Iya. Ternak apa sekarang? Ternak tuyul, Pak Ustaz. Masya Allah. Kalau Tuan pergi ke Sumbawa, jangan lupa membawa lemper. Ibu-ibu jangan banyak ketawa, nanti rasanya cepat lapar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mau jadi peternak ikan silakan, tapi ikan dari dalu-dalu diekspor impor ke Jepang. Amin. Yang mau masuk Fakultas Pertanian silakan, tapi memajukan pertanian orang dalu-dalu. Kau orang mana? Orang dalu-dalu. Dari mana? Fakultas Pertanian Fapertapet, Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Suska. Apa kerja kau sekarang? Aku sedang bertanam sawit, Pak Ustadz. Berapa hektar? Ya tak banyak lah Pak Ustadz, sejauh mata memandang.
Kalau ada orang dalu-dalu punya sawit sejauh mata memandang, meminang kalian, mau kalian nerimanya? Tak mau, kata dia. Mau Ustaz Somad juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah contoh model. Sekarang banyak orang kehilangan tokoh, tak ada tokohnya lagi. Orang dalu-dalu alhamdulillah tokohnya masih ada. Nih Tuanku Tambusai. Banyak orang sekarang kotanya tak ada tokoh. Di kota kau apa tokohnya? Tengku Umar. Oh, Aceh mau Labu. Di kota kau siapa tokohnya? Sisingamangaraja. Oh, Sumatera Utara. Di kota kau siapa tokohnya? Tuanku Tambusai. Oh, di Riau dalu-dalu. Di tempat kau apa tokohnya? Ada tokoh besi, ada tokoh emas, ada tokoh semen. Orang dalu-dalu mesti kenal dengan baik Tuanku Tambusai. Jangan sampai dia orang dalu-dalu tak tahu Tuanku Tambusai. Pas ditanya, kenal kau Tuanku Tambusai? Kenal. Siapa dia? Dengar aja ceramah Ustaz Somad. Mudah-mudahan selesai tausiah ini bangkit semangat anak-anak dalu-dalu insyaallah. Amin. Belajar sejauh mata memandang. Pak Ahmad dulu waktu saya kemari titelnya doktorandus. Doktorandus Haji Ahmad MSI. Setelah jadi bupati 2 periode, setelah jadi anggota DPR RI, kuliah dia lagi. Dan sekarang titelnya berubah. Doktor, hilang S-nya. Doktor Haji Ahmad MSI. Doktor itu S3, MSI itu Master segala ilmu. Mudah-mudahan anak-anakku juga doktor-doktor insyaallah. Amin. Ustadz Abdul Somad titelnya panjang kali. Itu maka sampai sekarang tak punya kartu nama. Karena kalau dibuat kartu nama sebesar amplop. Itu sampai sekarang Abdul Somad tak ada namanya di dada. Karena kalau ada nama sini sampai ke ketiak. Tapi kita semua akan menjadi titel yang tak pernah kita pelajari, tidak pernah kita bawa sekolah, tidak pernah kita tuntut. Itulah titel semua orang pasti dapat, almarhum. Tapi sebelum mati silakan sekolah. Jangan pernah berhenti belajar. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Sampai ke liang lahat anakku. Jangan pernah berhenti sekolah. Selesai S1, lanjut S2. Selesai S2, lanjut S3. Selesai S3, terserah kalian. S cendol, S doger. Yang penting sekolah, sekolah, sekolah. Tak ada halangan di Rokan Hulu tak sekolah. Dulu orang mengatakan, mau sekolah kemana? Ngapal Quran jauh ke Jawa. Dibuatkan Pak Ahmad sekolah SMP, SMA, tahfiz Quran. Kami mau S1 jauh. Dibuatkan sekolah tinggi ilmu Al-Quran Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsabandi Islamic Center. Tidak ada alasan orang Rokan Hulu, orang Tambusai, orang dalu-dalu untuk tidak sekolah. Maka ini pelajaran 140 tahun yang lalu orang dalu-dalu sudah sekolah ke Makkah, sekolah ke Mesir, sekolah. Ada orang Tambusai ini yang hebat-hebat di Makkah Pak Ustadz. Ada kitab namanya A'lam Makkiyin, tokoh-tokoh di Makkah, ditulis oleh orang Arab pakai bahasa Arab. Dalam kitab A'lam Makkiyin itu ada 5 orang Tambusai ujung namanya. Di antaranya adalah Syekh Usman Tambusai, Syekh Abu Bakar Tambusai. Bukan sekedar belajar di Makkah, tapi mengajar di Masjidil Haram. Kira-kira orang dalu-dalu ini hebat apa tak hebat? Pergi ke Makkah, tinggal di Makkah, belajar di Makkah, menjadi guru di Masjidil Haram. Orang tertulis ujung namanya Tambusai. Cari buku judulnya A'lam Makkiyin. Bisa di-download dalam bentuk PDF di www.google.com. Saya sudah download kitabnya karena itu referensi saya waktu menulis disertasi S3. Orang dalu-dalu, orang Tambusai belajar sampai ke Makkah, sampai ke Madinah, sampai ke Turki. Di Turki ada sekolah namanya Sulaimaniyah, khusus tahfiz Quran. Nama pendirinya Syekh Sulaiman Helmi Tunuhan. Sulaiman Helmi Tunuhan. Dia membuka sekolah tahfiz di seluruh dunia.
Mudah-mudahan nanti dilanjutkan oleh anak-anak dari dalu-dalu, ada yang sekolah ke Turki insyaallah, amin. Kelebihan belajar di Turki ini, pendidikannya bagus, ada saljunya, kotanya cantik, setengahnya di Eropa, setengahnya di Asia. Orangnya ganteng-ganteng, matanya biru, rambutnya pirang, orangnya tinggi, bukan macam kita, pesek, pendek, hitam, hidup pula. Mudah-mudahan anak-anak dalu-dalu, ada yang ke Makkah, ada yang ke Madinah, ada yang ke Mesir, ada yang ke Amerika, ada yang ke Australia, ada yang ke Inggris, ada yang ke Jerman. Walaupun bahasanya Inggris, tapi hatinya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuh pelajaran kita dari Tuanku Tambusai. Berikutnya yang ke, kalau saya tanya yang ke, angkat tangan. Yang ke, pelajaran yang keempat dari Tuanku Tambusai adalah setelah dia menuntut ilmu, dia balik ke kampung halamannya. Ini banyak orang setelah menuntut ilmu tak balik-balik. Siapa namanya? Bang Toib. Kemanapun kau pergi, balik. Itu Ustadz Zulkayandri, orang dalu-dalu. Kenapa tak balik ke dalu-dalu? Dia balik ke dalu-dalu untuk ceramah tausiah, tapi ilmunya lebih bermanfaat di pasca sarjana, karena dia dosen pasca doktor di Pekanbaru. Jangan salahkan, bukan itu yang saya maksud. Kenapa Ustadz Dr. Ridwan Hasbi tak balik ke dalu-dalu? Ilmunya lebih bermanfaat kalau dia ngajar di UIN, tapi tetap balik ke kampung. Undang-undang ceramah. Makanya dulu waktu saya tausiah ke Islamic Center, saya bilang, orang-orang Rokan Hulu mesti diundang balik. Ustadz Nur Hadi Hussein, Nixon Hussein, Ustadz Zulkayandri, Ustadz Ridwan Hasbi, Ustadz Fulan bin Fulan, mesti pulang ke kampung halaman. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Jangan semuanya pergi berperang. Mesti ada 2-3 orang menuntut ilmu. Tujuannya untuk apa? Liyatafaqahu fiddin, supaya dia pulang mendalami agama. Liyunziru qaumahum, memberikan peringatan kepada umatnya. Baliklah dia ke kampung halaman, diberi gelar faqih. Faqih artinya orang yang dalam ilmu fikihnya. Fikih solat, fikih zakat, fikih puasa, fikih haji, fikih jihad, dan lain sebagainya. Ini pentingnya pulang ke kampung halaman. Pak Ahmad di kantornya di Jakarta, tapi dia pulang. Banyak juga orang waktu kampanye aja pulang, habis itu tak pulang-pulang lagi. Waktu pemilihan semua masuk ke rumah orang. Asal ada orang mati dia datang, asal ada orang meninggal datang, ada orang menikah datang, ada orang sunat datang, ada orang khitan datang. Tapi begitu sudah terpilih, tak balik-balik lagi. Akhirnya tak ada yang bisa dibangun, jalan belobang pun tak tahu, ikan lele pun sudah bisa ternak di tengah aspal. Tak tahu, kenapa? Karena tak pernah pulang kampung halaman. Tapi hari ini kita pulang ke kampung, dan pulang yang dibawa ustaz. Alhamdulillah. Kalau orang kaya, orang sukses, pejabat merantau, pulang dibawanya ustaz, tablik akbar, pengajian. Kalau dibawanya penyanyi metal, anak-anak ini pulang ke rumah tak assalamualaikum lagi. Ayah apa kabar? Hancur anak-anak muda ini. Mudah-mudahan anak-anak muda kita ini selamat dari narkoba, amin. Selamat dari zina, amin. Selamat dari perbuatan maksiat yang merusak akal mata kepala mereka, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Wahai saudaraku orang Rokan Hulu, orang Tambusai, orang dalu-dalu yang jauh di perantauan, lihatlah bagaimana Tuanku Tambusai pulang ke kampung halaman, menjaga negeri, mengajarkan ilmu agama sesuai dengan kemampuan masing-masing. Beliau paham agama, maka diajarkannya lah agama sesuai dengan orang yang ada di sekitarnya, berbicara, berbahasa dengan bahasa yang dimengerti orang. Saya kalau tausiah di mana-mana, kesan orang, alhamdulillah, kalau ustadz ceramah kami paham, bahasanya tak terlalu tinggi. Banyak orang balik ke kampung berbicara pakai bahasa langit, berbicara dengan orang di bumi tapi bahasanya bahasa langit.
Selesai tausiah ditanya orang, apa yang bisa kau ambil pelajaran dari ustadz itu tadi? Entah, rasa-rasa ngomong sama orang dari planet UFO. Alhamdulillah hari ini kita bertemu, berkumpul bersama, bisa mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diridhoi Allah SWT. Amin. Pulang ke Dalu-Dalu. Di Dalu-Dalu ada orang Melayu, ada. Di Dalu-Dalu ada orang Minang, ada. Di Dalu-Dalu ada orang Mandailing, ada. Tiga-tiganya diceramahi oleh Tuanku Tambusai karena dia bisa tiga-tiga bahasa. Dia jumpa dengan orang Melayu, dia pakai bahasa Melayu. Dia jumpa dengan orang Minang, dia pakai bahasa Minang. Dia jumpa dengan orang Mandailing, dia pakai bahasa Mandailing. Inilah kehebatan Tuanku Tambusai. Ustaz Somad kalau ceramah sama orang Mandailing bisa? Bisa, pembukaannya aja. Biado, udah habis. Biado, alak ita sasudena. Udah, habis Ustaz. Ini banyak orang tak paham bahasa. Mau coba-coba pakai bahasa Mandailing, rupanya salah masuk. Biado, dijawab. Yang diajaknya mengomong itu bukan orang Mandailing. Biado, babi nak nado kambiang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bilisani qaumihi, dengan bahasa kaumnya. Kalian pulang ke kampung halaman, saya yakin dan percaya orang Dalu-Dalu tiga bahasa ini pasti dikuasainya. Kenapa? Karena dari dulu sudah berinteraksi sosial sampai tak lagi bisa dipisahkan. Pak Ucok Parla kalau dia bahasa Melayu lebih Melayu dari orang Melayu. Pak Ucok Parla kalau bahasa Minang luar biasa. Pak Ucok Parla bahasa Mandailing jangan tanya lagi, memanglah dia Sregar, perlaungan Sregar. Kita tahu Sregar ini dari dulu memang terkenal dengan dinamo, Regar dinamo. Tapi ternyata kalau dia dikasih mikrofon lebih hebat daripada dinamo. Tapi tak selamanya Regar dinamo itu orang Mandailing. Kadang-kadang rusak dinamo mobil kita, singgah kita ke Regar dinamo, kita mampir, Regar, biado Regar. Yo sebentar kecilnya, rupanya orang Minang. Jadi bisa bertetangga, berkawan, bersahabat di Dalu-Dalu. Ini sejak dari zaman Tuanku Tambusai. Beliau kalau ceramah ngomong sama orang, dia tengok orang ini Minang, dia bahasa Minang. Orang ini Melayu, dia bahasa Melayu. Orang ini Mandailing, dia bahasa Mandailing. Ustadz Somad mau bahasa Minang ragu, mau bahasa Mandailing ragu. Akhirnya ada solusinya, bahasa Indonesia. Hari ini siapa yang tak bisa berbahasa Indonesia, maka sesungguhnya dia bisa pakai bahasa daerah, menggunakan bahasa daerah sesuai dengan daerah masing-masing, tetap cinta kepada bangsa. Karena kalau kita pakai bahasa daerah itu masuk ke dalam hati kita. Kalau kita pakai bahasa Indonesia kepada orang daerah, mungkin kesannya sombong, angkuh, mentang-mentang dia dari kota. Tapi kalau pakai bahasa daerah, maka anak-anakku sekalian, kalau pulang kalian ke kampung, di kampung itu masyarakatnya orang Mandailing, ceramah pakai bahasa Mandailing. Kalau di kampung itu kebetulan orang Minang, ceramah pakai bahasa Minang. Kalau di kampung itu orang Melayu, pakai bahasa Melayu. Ini sudah diterapkan oleh Tuanku Tambusai. Itu salah satu sebab mengapa tausiah beliau diterima oleh tiga masyarakat. Bahkan beliau diakui oleh tiga-tiganya. Ada orang terkenal karismatik di bumi Minangkabau, tapi orang Mandailing tak mengakuinya. Ada orang yang terkenal di bumi Mandailing, tapi orang Minang tak mengakuinya. Ada orang terkenal di bumi Melayu, Mandailing dan Minang tak mengakuinya. Tapi Tuanku Tambusai, ketiga-tiga orang mengklaim. Saya pergi ke Tapanuli Selatan ceramah. Apa kata orang Tapanuli Selatan? Dari mana Ustaz Somad? Dari Riau Pak. Tahu Rokan Hulu? Tahu. Tahu Dalu-Dalu? Tahu. Tahu Tuanku Tambusai? Tahu. Tuanku Tambusai itu orang kami, orang Mandailing. Dari sini asalnya itu. Oh, saya angguk aja. Iyalah saya bilang. Habis itu pergi saya ke Minangkabau ceramah. Ustaz dari mana? Dari Riau. Tahu Rokan Hulu? Tahu. Tahu Dalu-Dalu? Tahu. Tahu Tuanku Tambusai? Tahu. Itu orang Ambo, orang kami. Tiga-tiga mengklaim. Orang Melayu mengatakan dia orang Melayu. Orang Mandailing mengatakan dia orang Mandailing. Orang Minang mengatakan dia orang Minang. Saking cintanya mereka. Lalu sebenarnya dia orang mana? Masing-masing punya argumentasi, masing-masing punya referensi, masing-masing punya dalil. Tapi kalau mau tahu jelasnya, nanti kalau kita masuk surga sama-sama dia, tanya dia, kau sebetulnya orang mana Tuanku Tambusai? Mudah-mudahan kita masuk surga berjumpa dengan Tuanku Tambusai, insyaallah. Amin.
Tapi kalau servernya sama, channelnya sama, tapi kalau tidak susah. Itulah maka saya bahaskan pada kesempatan ini tentang Tuanku Tambusai, supaya kita memahami dengan baik. Berikutnya yang kelima, Tuanku Tambusai tidak hanya sekedar ceramah, tapi dia angkat senjata, mujahid fisabilillah. Ada masanya orang ceramah di masjid, khutbah, tausiah, tapi ada masanya mesti mengangkat senjata. Anak-anak muda dalu-dalu siap angkat senjata. Angkat dodos untuk manen sawit, angkat arit untuk memotong rumput. Tapi kalau sudah Belanda yang datang, maka dia angkat senjata. Dia bangun benteng dalu-dalu. Dia bangun, masih ada benteng dalu-dalu itu sampai sekarang. Anak-anak sekolah mesti datang ke sana. Ustaz Somad pernah datang, pernah. Benteng berlapis-lapis, tak bisa ditembus, supaya bangkit semangat dia, supaya terinspirasi dia dengan perjuangan. Kalau tidak, maka anak-anak kita ini sudah kehilangan tokoh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang berjuang tapi akidahnya tidak kuat, zikirnya tak kuat, pakai macam-macam mantra-mantra yang dilarang oleh syariat Islam, mati dalam keadaan musyrik, na'udzubillah. Tapi Tuanku Tambusai akidahnya kuat, belajar di Makkah, belajar di Madinah, belajar di Turki, dan dia bisa berkuda, bisa memanah, badannya sehat, angkat senjata melawan Belanda. Dan dia sebagai seorang syahid dan diangkat sebagai pahlawan nasional pada tahun 1995-96, dinobatkan sebagai salah seorang pahlawan nasional. Tuanku Tambusai tak perlu jabatan itu, karena pengangkatan dari Allah sudah luar biasa untuk beliau. Sampai-sampai apa kata orang Belanda? Orang Belanda menggelar dia Patrick Tiger van Rokan. Patrick Tiger van Rokan, seorang harimau padri pejuang agama. Tiger harimau, van Rokan dari Rokan. Ada yang digelar sebatas ayam jago saja, tapi beliau digelar sebagai harimau dari Rokan. Penggunaan kata harimau itu menunjukkan ganasnya perlawanan Tuanku Tambusai. Jadi orang dalu-dalu jangan pernah diajak macam-macam, karena dia bisa menjadi harimau. Tapi kalau hatinya dapat kau sentuh, maka dia lebih lembut daripada apa ya? Dari boneka harimau. Kalau kau sentuh hati orang dalu-dalu ini, insya Allah sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Orang dalu-dalu kalau pandai-pandai kau menyentuh hatinya, maka dikasihnya kau bunga-bunga, dikasihnya kau tanjak macam yang kupakai ini. Orang dalu-dalu kalau kau baik-baik dengan dia, insya Allah baik. Tapi kalau macam-macam dengan orang dalu-dalu, dia bisa berubah menjadi Tiger van Rokan. Dia menjadi harimau Rokan yang akan mencabik-cabik nyawamu. Akhirnya Belanda aja pun takut. Tunggang langgang, lintang pukang Belanda itu balik ke Amsterdam. Tinggallah terong Belanda. Jadi kalian sekarang kalau tak bisa melawan Belanda, banyak-banyak aja minum jus terong Belanda, untuk membalaskan sakit hati sama Belanda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dilawan oleh Tuanku Tambusai itu 3. Yang pertama Belanda, yang kedua Inggris. Tapi ada yang lebih mengerikan daripada Belanda dan Inggris. Belanda nampak pirang rambutnya, Inggris nampak putih kulitnya, biru matanya. Ada yang paling mengerikan yang dilawan oleh harimau dari Rokan. Inilah jenis yang ketiga. Siapa itu? Belanda hitam. Siapa Belanda hitam? Pengkhianat. Kulitnya kulit kita, hidungnya pesek macam kita, tapi otaknya otak Belanda. Dan tiga-tiga ini dilawan oleh Tiger van Rokan, harimau dari Rokan, Tuanku Tambusai. Ini pelajaran buat kita semua, bahwa dalam perjuangan dakwah selalu saja ada halangan. Walaupun Jepang sudah pulang, Inggris sudah tak ada, Belanda sudah pulang, apakah selesai perjuangan kita? Belum. Masih ada buzzer and haters. Maka kalau kita tidak berani-berani, akan habis kita. Tidak ada berlindung kecuali kepada Allah. La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Orang yang berani mati melawan Belanda
itu sudah putus tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuanku Tambusai itu tak tanggung-tanggung akidahnya. Keberanian tak membuat engkau lambat mati, ketakutan tak membuat engkau cepat mati. Keberanian tak membuat engkau cepat mati, ketakutan tak membuat engkau lambat mati. Kalau sudah mati pasti mati. Agak-agaknya kenapa orang-orang Rokan Hulu ini punya semangat berani mati? Itu karena dalam kolbunya, dalam hatinya senantiasa la ilaha illallah. Zikir tahlil la ilaha illallah, zikir ismuzat Allah 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 Allah. Dimanapun kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau tua mati, mau muda pun mati, mau sakit mati, mau sehat pun mati. Berapa banyak orang yang sudah dikasih tahu dokter ini tak sampai hari Jumat mati, buktinya udah 3 tahun tak mati-mati. Berapa banyak orang yang katanya sehat, 4 sehat 5 sempurna, mati mendadak dalam keadaan duduk di tempat makan, kumat jantung koroner, darah tinggi, mati mendadak. Jadi kalau ada orang takut mati, sesungguhnya kematian pasti akan datang. Maka Tuanku Tambusai sudah hilang rasa takutnya itu. Akhirnya dia berjuang menegakkan kalimah, mengusir Belanda, dan beliau terasing sampai ke Negeri Sembilan. Meninggal di Negeri Sembilan. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat badan, tak ada COVID, bisa kita berziarah sama-sama ke makam beliau di Negeri Sembilan, insyaallah. Amin. Berikutnya yang ke masih semangat? Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sall, mana suaranya? Angkat 1 2 3. Maulaya salli wa sallim ala habibika khairil khalqi kullihim. Itu adalah solawat dari qasidah burdah Imam Al-Busiri. Bagus dibaca untuk menjaga hati anak-anak kita supaya senantiasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang keenam dari Tuanku Tambusai adalah bahwa dia meninggalkan warisan. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Yang ingin ditinggalkan ini nama baik apa nama buruk? Yang ingin ditinggalkan kalau kita mati nama baik atau nama buruk? Tuanku Tambusai yang diceritakan baik-baiknya, namanya baik, orang tuanya baik, sekolahnya baik, perjuangannya baik, cita-citanya baik, diangkat sebagai pahlawan nasional di dunia, terkenal di akhirat bersama Rasulullah SAW. Amin. Nanti kalau ditanya orang, di masa siapa dibangun Islamic Center Pasir Pangarayan? Saya tanya sekali lagi, di masa siapa dibangun Islamic Center Pasir Pangarayan? Di masa siapa dibangun sekolah SMP Tahfiz Quran? Di masa siapa dibangun sekolah tinggi ilmu Al-Quran? Jadi bupati jabatan tak lama, paling lama 2 periode, itu pun kalau tak ditangkap KPK. Betul? Tapi ada yang kekal abadi, masjid. Ada yang kekal abadi, membangun Masjid Islamic Center. Jadi sesungguhnya yang ingin dilakukan ke depan, kira-kira kalau kita mati meninggalkan apa? Pak Bupati, Pak Ahmad, anggota DPRD, DPR RI, jelas meninggalkan. Kira-kira kalau kita mati meninggalkan apa? Coba renungkan baik-baik. Kau kalau mati meninggalkan apa? Meninggalkan utang jilbab belum lunas. Mudah-mudahan yang masih dililit utang, utangnya lunas. Wah, banyak juga yang punya utang nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang keenam adalah tinggalkan yang baik-baik. Tinggalkan benteng. Saya begitu sampai di benteng Tuanku Tambusai, naik saya ke atas menengok. Belum ada ekskavator, belum ada traktor, belum ada truk. Orang yang berpikir jernih 140 tahun yang lalu,
1882, 2022, 140 tahun yang lalu, bagaimana dia membangun benteng? Lama saya tegak berdiri, ya Allah, pakai cangkol mereka membangun ini dulu untuk mempertahankan. Berapa yang meninggal syahid ditembak oleh Belanda, tapi perjuangannya luar biasa. Anak zaman sekarang, apa yang dia tinggalkan? Yang ditinggalkannya handphone, yang ditinggalkannya gadget, yang ditinggalkannya macam-macam perbuatan maksiat dan dosa. Mudah-mudahan dengan membahas tentang Tuanku Tambusai, selamatlah anak-anak kita ini dari pergolakan zaman ini, insyaallah. Diselamatkan Allah dari godaan akhir zaman yang luar biasa ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, yang ketujuh, saya cukupkan pada 7 poin saja. Kenapa 7 Pak Ustadz? Hari 7, siang 7, malam 7, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, 7 putaran tawaf, 7 putaran sa'i. Nah, itu kan bisa-bisa Ustadz Somad aja kebetulan, terserah, biar supaya mudah mengingatnya. Nanti kalau ada orang bertanya, apa tadi acaranya? Tablik akbar. Siapa yang tausiah? Ustadz Somad. Apa yang disampaikannya? 7 pelajaran dari Tuanku Tambusai. Apa aja yang 7 itu? Entah aku pun tak ingat, panas sekali, berkunang-kunang kepalaku. Pelajaran yang ke-7 adalah bahwa kalau kita mati menghadap Allah, orang akan mengenang kita dan membacakan Al-Fatihah. Untuk Tuanku Tambusai, untuk Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan, untuk para pejuang dari Rokan Hulu, untuk para Tuan Syekh Mursyid-Mursyidin dari negeri Tambusai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rumah yang kita bangun tinggal, mobil yang kita beli tinggal, tanah kebun kelapa sawit sejauh mata memandang tinggal. Yang tinggal cuma doa orang untuk kita. Kalau kita baik-baik. Kalau kita koruptor, takkan ada yang akan mengirimkan Al-Fatihah. Lewat di makam kita pun mereka tak akan mengucapkan salam. Walaupun makamnya jauh di negeri 9, dari dalu-dalu kita kirimkan Al-Fatihah. Tapi walaupun sekampung dengan kita, kuburnya di tepi jalan, tapi kalau dia penjahat, dukun, orang lewat bukan mengucapkan salam, amin amin. Penjahat, koruptor, na'udzubillah. Apa kata orang lewat di makamnya? Na'udzubillah. Tapi kalau orang baik diucapkan orang salam. Kalau Abdul Somad meninggal, mau orang dalu-dalu ngirim Al-Fatihah? Nanti, jangan sekarang. Lewat di makam ucapkan salam. Assalamualaikum ya alad diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Itulah yang menolong kita. Tapi kalau kita tak baik, kita jahat, kita zalim, kita aniaya, tukang panen sawitmu tak kau bayar upah kutip brondolnya, tukang pupukmu, supirmu, pembantumu, tukang sampahmu. Nih, kita pulang nanti dari sini, tengoklah sampah-sampah yang berserakan ini. Pulang dari sini mesti kita bawa. Kalau kita biarkan ini kotor, tukang sampah akan mengutuk. Setiap dia ambil, matilah yang mengambil botol ini, celakalah yang ambil botol ini, pingsanlah yang ambil botol ini. Maka kita buang, kita jaga ketertiban, supaya nanti kalau habis tausiah ditanya orang, bagaimana tausiah tadi? Wow, sampahnya macam gunung. Macam mana tausiah Abdul Somad tadi? Masya Allah, sulapku hilang. Bukan itu yang diinginkan. Selesai tausiah, sebagaimana lapangan ini bersih, pulang dari sini pun nanti tetap bersih juga, insya Allah. Amin. Jangan sampai meninggalkan nama yang tak baik, jangan sampai meninggalkan kenangan yang tak baik, jangan sampai meninggalkan sesuatu yang tak baik dalam hati dan pikiran orang. Jangan aniaya orang, jangan zolimi orang, jangan berkata-kata kasar, jangan singgung perasaan orang. Ustadz Somad dari tadi katanya kasar, itu bukan kasar, sound systemnya bagus, suaranya keras, maka semua mendengar. Apakah ibu-ibu yang di ujung sana dengar suara saya? Kalau dengar suara saya, angkat tangan kanan. Masya Allah, tangan kiri naik juga. Itu menunjukkan suaranya jelas. Masya Allah, tabarakallah. Tendanya main samping kiri, samping kanan, samping belakang. Yang tengah kepanasan. Insya Allah di akhirat nanti semua dapat naungan, insya Allah. Amin.
Di akhirat itu tidak ada tenda. Tukang penyewaan tenda pun mati tak bawa tenda. Tapi ada di akhirat orang yang dapat naungan. Siapa itu? Orang-orang yang berkasih sayang karena Allah. Doakan saya dengan Pak Ahmad, dengan Pak Ucok Parla, dengan Pak Kelmi, dengan Ustadz Taufik berkasih sayang karena Allah. Tidak ada hubungan yang lain-lain. Sudah lama kami berkenal. Pak Ahmad membawa saya ke Rokan Hulu tahun 2010. Ustadz Somad nanti datang ke Islamic Center. Siap. 2010 saya dipanggil sampai 2016. 2016 berganti bupati. Nama saya tak masuk lagi. Sejak itulah saya tak datang lagi. Setelah 2016 tak lagi masuk ke Rokan Hulu. 2017 masuk TV, baru diundang lagi. Saya tak mau datang. Sekarang datang. Hubungan baik. Mudah-mudahan bersahabat di dunia, bertetangga di surga insyaallah. Ustaz, nanti kalau masuk ke surga ingin jumpa siapa? Orang pertama yang ingin kujumpai adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu adalah kedua orang tua. Setelah itu adalah para alim ulama. Setelah itu adalah mujahid fisabilillah. Di antara mujahid fisabilillah yang ingin kita ketemui adalah Tuanku Tambusai. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan Tuanku Tambusai nanti. Kita tanya betul Tuanku Tambusai bagaimana perjuangan dia. Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Cinta kita kepada Tuanku Tambusai, kita pelajari sejarah hidupnya, kita amalkan amal-amalannya, kita didik anak kita supaya menjadi mujahid seperti beliau. InsyaAllah kita pun akan bersama dengan beliau, InsyaAllah. Di akhir majlis, mari kita sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dalu-dalu Rokan Hulu tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pak Ahmad cita-citanya ingin membangun Riau, disampaikan Allah niat baiknya. Kalau dia jadi bupati yang bisa dibangunnya cuman Rokan Hulu. Kalau dia jadi DPR RI yang bisa dibangunnya cuman sektor agama. Karena Komisi 8 itu hanya ngurus agama. Tapi kalau Pak Ahmad jadi gubernur Riau, insya Allah banyak yang bisa dia lakukan untuk Riau. Betul? Setuju orang dalu-dalu? Yang setuju angkat tangan. Masya Allah, jadi nih Pak Ahmad. Ala hazihin niyah al-Fatihah.